Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Hamdani, NPM 1835 223378. Saya dari kelas khusus angkatan 13. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mata kuliah yang diujiankan, yaitu kewirausahaan. Pertanyaan pertama adalah, jelaskan maksud dari entrepreneurship is ability to create the new and the brand. Maksudnya adalah enterprise adalah suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan suatu yang berbeda dan memiliki nilai serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan. Maksudnya adalah, dalam masa seperti ini saat pandemi COVID-19, kita harus bisa menciptakan suatu peluang usaha yang memungkinkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan segala modal, SDM yang sekecil mungkin. Kemudian pertanyaan kedua, silakan kembangkan maksud dari government entrepreneur. Maksudnya adalah kategori lainnya dalam government entrepreneur. Sebagai contoh adalah Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura. Lee adalah seorang pemimpin yang mengelola dan menumbuhkan Singapura dengan jiwa dan kecakapan wirausaha. Lee Kuan Yew paham kewirausahaan dan sekaligus pasti mewujudkan entrepreneur kepemimpinan yang terjadi di Singapura. Sebagai contoh, kalau di Indonesia mungkin Nadiem Makarim yang tadinya pengusaha Gojek, kemungkinan sekarang beliau diangkat jadi Menteri Pendidikan. Yang ketiga adalah maksud dari risk mitigation. Silakan definisi sampai konsepsinya. Maksudnya adalah perencanaan mitigasi risiko. Risk mitigation planning adalah proses pengembangan opsi dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek, atau bisa disebut merupakan rencana untuk mengurangi dampak kejadian tak terduga atau mitigasi risiko. Maksudnya adalah dalam sebuah pengembangan pembuatan bisnis, kita harus memikirkan risiko apa yang akan terjadi. Seperti tempat kita harus memikirkan apakah tempatnya ramai, tidak kebanjiran, dan mungkin modal yang akan kita lakukan untuk usaha, apakah modalnya besar, kecil, dan sebagainya. Maksudnya adalah, meskipun rencana mitigasi risiko dapat dikembangkan secara rinci dan dilaksanakan oleh kontraktor, pemilik program dan manajemen proyek harus mengembangkan standar untuk proses perencanaan mitigasi risiko yang konsisten. Demikian pemaparan presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kemudian untuk memaparkan dari bagian ini seperti kepemimpinan perusahaan, visi misi bisnis, strategis bisnis, aktivitas manajemen bisnis, produksi, pemasaran, keuangan, SDM, riset pengembangan, kompetensi, benchmarking yang termasuk dalam budaya iklim organisasi. Hasil bisnis, kebutuhan barang jasa masyarakat terpenuhi, masyarakat sejahtera, profit bisnis, pemerintah menerima berbagai macam pajak untuk merealisasikan tujuan negara.